warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yudhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يكون. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. الحمد لله جل وعلا أحمده على جميع العلا وأشكره شكر من أوفي من البلاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مماثل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو المقام الأعلى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي اختص الله به فضائله وعلى آله وأصحابه الذين نالوا الدرجات العلى. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Amma ba'du. Segenap jamaah Majelis Talim Al-Hidayah, para orang tua, para ustaz, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali lanjutkan rutinitas kita, pengajian rutin malam minggu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan yang akan kita laksanakan menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita tidak baca kitab Bidayatul Hidayah sebagaimana minggu-minggu yang lalu, tapi ingin saya sampaikan sedikit di sini yang kaitannya dengan bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu artinya bulan semi atau musim semi. Rabi itu artinya musim semi. Al-Awal musim semi pertama. Rabiul Tsani musim semi kedua. Ini adalah bulan yang asal penamaannya dari orang Arab kuno atau jahiliyah. Ya, sejak dulu orang Arab sudah menamakan dalam satu tahun dengan 12 bulan itu. Rasulullah SAW ini bertepatan lahir pada bulan Rabiul Awal. Jauh sebelumnya, menurut sebagian ulama mengatakan bahwa sejak bulan Rajab ini Allah sudah memberitahukan kepada para malaikatnya bahwa akan Allah turunkan, akan Allah wujudkan di dunia asyraful khalqi atau makhluk yang paling mulia, diwujudkan dalam bentuk manusia. Dan malaikat semua sudah diberitahu dari bulan Rajab. Sekarang kita hitung dari bulan Rajab sampai bulan Rabiul Awal. Rajab, Safar, terus Rajab, Safar, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berapa bulan? Berapa bulan tuh? 9. Jadi bulan Rajab ini bulan di mana Allah sudah mengumumkan kepada para malaikatnya bahwa nanti cahaya yang Allah titipkan dari Nabi Adam kemudian turun kepada satu anaknya, enggak semuanya anak Nabi Adam dapat, yaitu Nabi Syekh. Diturunkan lagi kepada anaknya Nabi Syekh, enggak semuanya dapat, cuma satu yang dapat dari beberapa orang anak itu. Terus pada Nabi Ibrahim,
Nabi Ibrahim kemudian juga diwariskan kepada Nabi Ismail, terus diwariskan kepada Hashim, diwariskan kepada Abdul Muttalib, diwariskan cahaya ini kepada Abdullah. Dari Sayyidina Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW, ini kemudian di malam bulan Rajab ini Allah titipkan pindah, ada di rahimnya Sayyidatina Aminah dari bulan Rajab. Bulan Rajab sampai bulan Rabiul Awal kita hitung 9 bulan itu. Ini sudah Allah persiapkan. Di bulan Rabiul Awal, menurut kaul yang masyhur, Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah Allah utus untuk kita ini sebagai seseorang yang membimbing kita dengan sifat-sifat yang sangat istimewa. Sifat yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ulama ada yang membaca min anfusikum, ini yang paling kita sering dengar. Ada yang membaca min anfasikum. Kalau dibaca min anfusikum, telah datang kepada kalian seseorang min anfusikum, dari diri kalian. Maksudnya yang sesuai dengan jenis kita, jenis manusia. Rasulullah manusia sebagaimana kita. Ya Rasulullah kadang-kala lapar dan juga haus. Ya kalau butuh istirahat, ya istirahat. Sama seperti kita. Dan Rasulullah menikah sebagaimana kita menikah. Dan Rasulullah berkeluarga sebagaimana kita berkeluarga. Artinya yang sudah Allah tentukan untuk kita, manusia pilihan, manusia yang memang bisa kita contoh kesehariannya. Rasul juga seorang bapak, jadi kita jadilah bapak sebagaimana Rasulullah menjadi bapak bagi anak-anak. Rasulullah kakek juga, kakek bagi cucu-cucunya, dan Rasulullah juga pemimpin keluarga. Artinya tidak ada alasan untuk kita meneladani Rasulullah. Jangan terus lantaran ini kita bilang tentukan Nabi, kita mau bukan, jangan. Karena min anfusikum ini punya arti dari diri kita, artinya dari bagian kita, jenis kita manusia, di mana ya kita bisa punya potensi untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian ada yang membaca min anfasikum. Min anfasikum ini dari kata nafis. Nafis itu artinya indah. Min anfasikum maksudnya telah datang kepada kalian seseorang min anfasikum, yaitu yang paling mulia dari kalian. Memang dibandingkan dengan seluruh alam semesta, ya Rasulullah adalah yang paling mulia. Anfasikum, kalau dibaca anfasikum, Rasulullah yang menjadi wasilah atau perantara terciptanya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Kalau tidak ada Rasulullah, maka tidak ada akan kita. Tidak ada dunia ini, tidak ada langit dan alam semesta ini, tidak ada. Allah mewujudkan langit, bumi, manusia ini semata-mata untuk mewujudkan, untuk lahirnya junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Persiapan demi persiapan, persiapan demi persiapan sudah Allah siapkan, sudah Allah jauh-jauh ini sudah Allah susun rata sehingga muncullah di bulan Rabiul Awal, lahirlah Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang bahagia dengan lahirnya Rasulullah sehari saja bahagia, itu sudah diringankan siksanya nanti di neraka. Bapak kenal Abdul Uzza? Abdul Uzza itu nama bekennya Abu Lahab. Nama keren apa nama Facebook? Pokoknya nama kerennya Abu Lahab. Ini rumahnya nempel dengan Nabi Muhammad SAW. Nempel. Dan juga kalau dihitung secara kerabat, paman Nabi, paman langsung, saudaranya Abdullah, ayah Nabi. Tapi tidak Allah berikan hidayah, tidak Allah berikan keimanan. Padahal rumahnya nempel dan masih mamangnya, masih incingnya, tetap gak Allah kasih hidayah. Ini Abu Lahab atau Abdul Uzza. Hidayah ini hak Allah, Allah berikan kepada orang yang Allah mau. Nah kita rumahnya jauh, pelik dari Arab ke sini kan 9 jam. Udah gitu masanya juga jauh, udah
14 abad, udah 14 abad berlalu, tapi kita Allah takdirkan dapat hidayah, dapat iman, alhamdulillah. Maka sudah seharusnya kita sangat bahagia dengan lahirnya Rasulullah SAW di bulan Maulid ini. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi juga, ini pernah diperlihatkan bahwa nanti Abu Lahab itu Allah ringankan siksanya setiap hari Senin. Gara-gara waktu hari Senin itu girangnya luar biasa ketika tahu bahwa ponakannya lahir. Satu pagi ini ada yang datang kepada Abu Lahab. Anaknya Abdullah udah lahir, Tuan. Anaknya Abdullah udah lahir, udah keluar. Betul kamu? Jangan bohong. Betul. Ternyata setelah dicek betul, anaknya Abdullah, yaitu ponakannya ini sudah lahir. Karena saking girangnya ponakannya lahir dan juga saking girangnya dengan orang yang memberitakan kabar gembira ini, maka dibebaskan orang ini. Ini yang kasih kabar gembira namanya Suwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab. Girang, senang. Orang kan kalau udah bahagia, kalau udah senang karena dia bersuka cita, kadang-kala apa saja itu udah dia berikan aja, namanya lagi senang. Saya juga kalau lagi senang mah semua orang saya beliin. Orang lewat juga saya kasih. Orang nggak di portal, lewat jalan umum bisa nggak dikasih. Semuanya saya kasih kalau lagi girang. Abu Lahab lagi girang, lagi bahagia mendengar ponakannya lahir, maka dibebaskan. Itu yang kasih kabar gembira Suwaibah Islamnya. Suwaibah, bebas kamu hari ini, ikut sama Aminah sana. Maksudnya ikut susuin anak, susuin ponakanku, anaknya Aminah, anaknya Abdullah. Karenanya yang kita tahu Siti Halimatus Sa'diyah ini memang betul menyusui Nabi, tapi sebelum Siti Halimatus Sa'diyah ada lagi, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah, menyusui Nabi juga. Dan sebelum Suwaibah tentunya yang disusui, tentunya yang menyusui Nabi adalah Sayyidatina Aminah, ibunya dulu selama 3 hari atau lebih, 3 hari, kemudian baru setelah itu Suwaibah berjalan beberapa minggu, kemudian setelah itu baru diungsikan. Kebiasaan orang-orang Arab bangsawan pada waktu itu, anaknya ini disusukan di pedesaan karena kota mungkin udah terkontaminasi, kota mungkin udah tidak ramah buat anak-anak, jadi ditaruh di pedesaan, ditaruh di Halimah dari Bani Sa'ad, yaitu dari kampung Bani Sa'ad jauh dari kota Makkah. Nah, sebelum Halimah ini ada namanya Suwaibah Aslamiyah. Saudara sekalian, orang yang gembira, orang yang senang, girang cuma sehari itu aja karena ponakannya lahir, dia membebaskan budak saking girangnya. Itu terjadi di hari Senin. Yang girang cuma sehari saja, ini nanti di akhirat Allah ringankan sisanya, barokah dari senangnya dia karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu cuma sehari, hari Senin doang, diringankan siksaannya di neraka. Seorang yang cuma bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad padahal cuma sehari, itu saja diringankan, apalagi orang yang terus senang bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sepanjang hidupnya dan mati dalam keadaan iman. Insya Allah kita termasuk yang kedua ini. Amin. Lah kita kan girang, gimana gak girang? Kita sholat ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad. Madhabnya salah-salahnya ikut Nabi Muhammad. Kita baca Quran ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad. Nah, kita nikah, berkeluarga, walaupun itu secara fitrah memang manusia butuh teman hidup, tetapi kemudian kalau kita rangkai dalam ajaran Islam, maka jadi juga ngikut Rasulullah juga. Gimana kita tidak cinta? Sementara yang kita lakukan semua ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kalau yang cuma girang, cuma sehari aja, itu bisa diringankan sisanya. Bagaimana orang yang bahagia, girang sepanjang hidupnya dan meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, tentu nanti akan dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Karenanya di bulan Maulid ini
hendaknya kita mempersiapkan minimal kebahagiaan kita hadir ke majelis-majelis maulid. Kalau mau lebih dari itu, boleh juga kita sumbangan masjid, boleh juga kita memberikan infak untuk pelaksanaan maulid. Ada 3 orang ulama besar termasuk ulama sufi, namanya ini guru murid. Yang pertama Ma'ruf Al-Karfi, kemudian punya murid namanya Sari As-Safati, punya murid lagi namanya Imam Junaid Al-Baghdad. Dari 3 orang ini kita bisa ambil bagaimana orang yang cinta kepada Rasulullah. Intinya orang yang mencintai Rasulullah SAW membacakan riwayat maulid, diceritakan di situ tentang kelahiran Rasulullah, dia membacanya atau dia mendengarkannya, kemudian dia sediakan yang dia mampu, makanan-makanan, minuman-minuman, itu dia sediakan semua demi pembacaan maulid dan demi kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Semuanya dia siapin, makanan, atau kalau memang ada patungan ya patungan, dipersiapkan semua untuk pembacaan riwayat maulid, mendengarkan biografi Nabi Muhammad, dan juga dalam rangka cinta kepada Nabi Muhammad. Maka nanti di hari kiamat akan Allah kumpulkan ma'as-siddiqin, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang derajatnya 1 tingkat di bawah para nabi. Ada al-anbiya, al-mursalin, para nabi, para rasul, ini tingkatnya sendiri. Kemudian di bawahnya para nabi itu namanya as-siddiqin. Itu orang-orang yang benar keimanannya, orang-orang yang keimanannya ini sungguh-sungguh dan tidak diragukan lagi keimanan dan juga agamanya. Tolak ukur keimanan kita antara lain adalah dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan pembacaan maulid, dengan dia memperhatikan dan juga menyiapkan persiapan makanan, dana dan lain sebagainya, ini nanti akan Allah kumpulkan 1 tingkat di bawah derajatnya para nabi as-siddiqin. Makanya jangan sayang-sayang kalau buat maulid. Buat maulid ya kalau ada ya kasih, ya kalau nggak ada ya bangetan, kasihlah walaupun ya seadanya dikasih. Siddiqin derajat 1 derajat di bawah para nabi. Al-Quran itu menyebutkan siddiqin ada 3 orang dan derajatnya di bawah para nabi. Diceritakan dalam Al-Quran ada 3 orang. Yang pertama, yang 2 orang, pertama dan kedua ini orang yang menyelamatkan atau yang memberikan informasi kepada Nabi Musa bahwa Fir'aun itu sudah akan menangkap engkau. Ini Siddiq. Kemudian satu lagi, ada orang dalam keluarga atau kelihatannya dia seperti pengikut Fir'aun, tetapi sebenarnya dia adalah pengikut Nabi Musa, Bani Israel juga. Ini juga Siddiq. Cuma dia menyembunyikan keimanannya, derajatnya 1 tingkat di bawah para nabi. Siddiq. Nah, satu lagi yang termasuk Siddiq adalah yang disebutkan dalam Al-Quran, idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika 2 orang itu lagi ada di dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, ini satu-satunya sahabatnya disebut dalam Al-Quran, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Karena yang Sayyidina Abu Bakar disebut sebagai Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, satu-satunya sahabat yang disebutkan sahib itu qala li sahibihi, yaitu di gua, namanya gua apa Pak? Gua Sur. Ini orang-orang yang termasuk kecintaannya kepada Nabi Muhammad, kecintaannya kepada para nabi dan para rasul ini benar-benar kuat, sehingga derajatnya hanya selisih 1 tingkat di bawah derajat para nabi. Dan sekali lagi ini bisa diukur, tolak ukurnya adalah dengan kecintaan kita kepada perayaan maulid, dengan bacaan maulid atau riwayat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan sedikit pesan ini kita
masih bisa memanfaatkan bulan Rabiul Awal ini sebagai bulan kelahiran Rasulullah untuk kita hadir ke majlis-majlis maulid. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.